Bapak Mama yang diberkati Tuhan serta semua anak-anak, Salam. Kita saling jabat tangan, kita katakan Tuhan memberkati saudara. Sambil kita mengucapkan tema khotbah hari ini, dibenarkan untuk damai sejahtera. Omong kok? Dibenarkan untuk damai sejahtera. Saya khawatir Bapak Mama dan datang lupa bawa mulut ini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, perbuatan baik itu selalu punya nilai. Tidak ada perbuatan baik yang tidak berdampak. Dan salah satu nilainya adalah perbuatan baik saudara akan diingat. Bahkan saudara mati sekalipun, kebaikan saudara tidak pernah selesai untuk diceritakan. Karena itu banyak kesempatan kita selalu dengar orang selalu bilang begini, tetaplah menjadi orang yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik. Amin. Tetaplah menjadi orang baik yang terus menabur kebaikan di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Kalau Bapak Mama dan saya perhatikan, terkesan tidak ada masalah di situ. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah berfirman di dalam kehidupan orang-orang percaya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ternyata Alkitab berbicara kepada kita bahwa kita tidak sementara diarahkan untuk menjadi orang baik. Alkitab tidak mengarahkan saudara untuk menjadi orang baik di tengah-tengah dunia yang serba tidak baik ini. Menjadi pertanyaan, lalu Alkitab yang adalah landasan kehidupan orang percaya hendak mau membawa saudara dan saya kemana? Surat Roma ini adalah surat yang terpanjang yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat ini kira-kira kurang lebih 3 bulan ketika dia berada di kota Korintus. Tujuan surat ini dikirimkan adalah yang pertama, dia mendengar dari beberapa informasi dari orang-orang terdekat bahwa ajaran yang dia bangun berdasarkan Injil Kristus itu telah salah dipahami. Yang menuliskan surat ini tujuannya pertama, satu, dia mau buat klarifikasi. Dia mau menuliskan isi hatinya supaya ketika jemaat di kota Roma dia membaca dan menerima surat ini, mereka menjadi paham benar bahwa pengajaran yang sampai di telinga mereka dan mereka pegang kuat-kuat sebagai pengajaran yang harus terus dipegang secara kuat hari demi hari, itu bukanlah seperti yang mereka dengar. Baik tentang hukum Musa, bahkan berita tentang siapa itu Kristus. Ia memiliki banyak bukti, saudara. Di jemaat di kota Roma ini banyak bukti-bukti yang memperkuat asumsi Rasul Paulus bahwa ternyata jemaat ini tidak sedikit yang salah paham terhadap ajaran yang dia bawa. Apalagi ajaran tentang orang diselamatkan atau dibenarkan itu karena iman kepada Yesus Kristus. Alasan yang kedua juga surat ini dia tulis untuk membagikan rasa yang selama ini ada dalam pikiran dia sebagai seorang rasul. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Roma karena dia merasa berutang kepada jemaat ini. Bahwa berita tentang Injil, berita tentang siapa itu Kristus, berita tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus, itu belumlah sampai dengan lengkap untuk jemaat di kota Roma. Karena itu
dia menuliskan surat ini dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca Roma pasalnya yang pertama, maka kita akan mendapati tema penting dari surat ini adalah bukan hanya sekedar mengklarifikasi sebuah ajaran prinsip dari iman orang Kristen. Tetapi tema yang paling penting yang ingin diperkuat oleh Rasul Paulus adalah dia bilang begini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagi semua yang hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini tema paling prinsip dalam tulisan pastoral Rasul Paulus untuk jemaat di kota Roma. Bapak, mama, saudara-saudara, tetapi jauh sebelum jemaat ini memahami apa itu keselamatan, bagaimana kekuatan Allah menyelamatkan itu melalui iman kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus omong juga tentang dosa. Dia bicara tentang dosa. Apa itu dosa? Karena bagi dia keselamatan manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, itu terhubung dengan satu kata penting, yaitu dosa. Dosa itu wujud ketidaktaatan. Dosa itu wujud pembangkangan manusia. Dosa itu upaya manusia melompat pagar batas sebagai manusia. Dosa itu berupaya menjadikan dirinya sebagai Allah untuk dirinya sendiri. Dan dosa itu lupa, membuat manusia lupa bahwa dia hanyalah sekedar ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Karena itu dosa itu wujud ketidaktaatan manusia terhadap aturan yang bermula dari mana? Dari Adam dan Hawa. Itu dosa asali, kata Yohanes Calvin. Dosa asal yang membuat manusia tidak bisa lagi menatap Allah karena dosa. Yang membuat manusia terasing dari Allah. Dan yang membuat manusia terhilang dari pandangan mata Allah. Dosa itu bermula dari ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada aturan Allah. Untuk menghindari satu pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. John Wesley berkata begini, saudara. Ketika kita hidup terasing dan terpisah dari Allah, itulah dosa. Karena terpisah dari Allah, maka manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia diumpamakan seperti jatuh dalam satu lubang atau kubangan yang dalam dan besar. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membutuhkan satu tangan yang terulur untuk mengangkat dia keluar dari dosa. Karena itu menjadi penting, saudara, bahwa ketika manusia sadar akan dosanya, dia harus sadar bahwa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Kalau suami saudara berdosa, kalau istri saudara berdosa, ingatlah, yang bisa menolong dia keluar dari kubangan dosa hanya Allah, bukan diri saudara. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan perbuatan baik sekalipun tidak bisa membawa dia menuju pada pembaharuan, di mana ketika natur itu sudah rusak total. Yohanes Calvin bilang begini, saudara. Manusia membutuhkan Allah. Perbuatan baik tidak bisa menjadi tiket untuk memperoleh keselamatan. Ini prinsip ini, saudara. Karena itu hal yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia bilang begini, keselamatan itu dengan dibenarkannya manusia yang berdosa dilakukan oleh Allah bukan hanya sekedar sebuah pernyataan saja.
Tapi keselamatan itu real, keselamatan itu dilihat, keselamatan itu disaksikan, keselamatan itu dituliskan bukan hanya dalam Alkitab, tetapi juga diikuti dengan bukti-bukti sejarah sekular. Kurang di mana, saudara? Karena itu pengorbanan Kristus memutuskan rantai dosa manusia. Status manusia telah berubah, saudara. Status kita sebagai pendosa berat ini sudah berubah. Dan karena itu hargai status baru yang Tuhan kasih. Status baru itu berubah, kita dibenarkan di dalam kemuliaan, kata Rasul Paulus, dan kita bermegah. Ini bukan soal untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kemuliaan Kristus itu akan dianugerahkan kepada mereka yang diselamatkan karena iman, maka Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di kota Roma, ingatlah hidupmu tidak hanya terarah pada hidup di dalam kemuliaan yang akan datang. Tapi hidupmu lihatlah terarah dan diarahkan juga di sini. Bagi Rasul Paulus dia bilang begini, kalau engkau harus menderita karena keputusanmu untuk mengikuti Kristus, maka lewati itu. Dia bilang di setiap jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah, itu justru menjadi tempat yang paling subur, saudara. Ingat, menjadi pribadi yang kuat itu tidak ditempa dengan sebuah peristiwa yang mudah. Karena itu dia bilang kalau ada semua perjalanan hidup yang sulit, sukar karena keputusanmu mengikuti Kristus dan taat pada perintah-perintah Tuhan, maka dengarkan ini, kata Rasul Paulus. Dia bilang begini, saudara, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan saudara dan saya itu tidak mengecewakan. Amin kok. Lalu kalau dia bilang begini dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, kita yang dibenarkan karena iman, maka apa itu iman? Seperti apa saudara memahami iman? Apa yang saudara pahami tentang iman itu? Saudara, iman tidak sama dengan percaya. Yakobus pasal 2 ayat 19 katakan begini, apakah saudara percaya hanya satu Allah saja itu baik, kata Yakobus. Tapi dia bilang setan-setan pun juga percaya dan mereka menjadi gemetar. Kalau saudara hanya sampai pada level percaya, saya mau bilang, level saudara sementara duduk satu level dengan setan. Kita percaya, setan juga percaya, saudara. Jangan pikir dia tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Dan dampak dari rasa percaya, dia menjadi gemetar karena dia tidak bisa mengimbangi kekuatan kuasa Tuhan. Yang Tuhan harapkan saudara bukan saudara dibentuk lalu menjadi orang percaya, tidak. Tapi saudara diharapkan untuk apa? Menjadi orang beriman. Saudara, orang beriman levelnya lebih tinggi dari orang percaya. Di manakah saudara berada? Apa bedanya iman dengan percaya? Saya mau bilang begini, saudara. Iman dengan percaya, iman itu kepercayaan penuh. Tapi percaya itu bisa menjadi percaya tetapi tidak penuh. Iman itu kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan tindakan. Kalau percaya, hanya percaya tanpa tindakan, level saudara berada pada level percaya.
Oleh sebab itu mengapa Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Banyak orang Kristen sampai pada level percaya saja saudara. Coba cek hidup saudara. Kita sampai pada level percaya, kita berdoa karena kita percaya, kita bergumul karena kita percaya, kita berserah karena percaya. Tetapi ingat, iman itu lebih dari sekedar berharap. Iman itu lebih dari sekedar duduk manis dan menunggu tindakan Allah. Iman itu lebih dari sekedar hanya duduk dan berharap sebuah keajaiban. Iman itu selalu bermuara pada penyerahan diri secara total kepada Allah. Saudara lakukan bagian saudara. Dan bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang melakukannya. Karena itu iman juga bermuara pada penyerahan diri secara total. Kalau kita beriman maka jangan protes kepada Allah. Apalagi marah sampai tidak mau datang gereja hanya karena batas salah dengan pendeta. Karena hari ini saudara datang, saudara bukan berjumpa dengan para pelayan. Tapi saudara berjumpa dengan Tuhan yang memberikan saudara kasih karunia. Amin. Amin. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, beriman itu adalah berserah penuh, lakukan bagianmu dan tinggal dalam kesetiaan. Tunggu Tuhan mau buat apa dalam hidupmu, berserah. Karena siapa yang mencoba melompati batas, saudara akan berjumpa dengan kehancuran. Karena melompati batas, berarti saudara sementara sedang berjumpa dengan Allah yang tanpa batas. Iman itu lebih tinggi saudara. Karena itu lakukan bagian saudara. Yang kedua, tidak akan pernah ada orang berdosa yang dibenarkan karena perbuatan baik. Karena itu jangan mengagungkan perbuatan baik saudara. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang dibenarkan karena sejumlah perbuatan baik. Apalagi perbuatan baik bisa meloloskan saudara masuk dalam kerajaan sorga. Tidak, kata firman Tuhan. Karena itu saya mau bilang begini, jangan mengagungkan perbuatan baik saudara. Apalagi saudara, seringkali kita warga Gemit ini merasa berjasa untuk Gemit ketika kita bisa bangun sebuah gereja. Perbuatan baik saudara hanya bisa diingat. Tapi perbuatan saudara yang baik-baik itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Karena itu saya mau bilang begini saudara, keselamatan itu bukan hadiah untuk tindakan saudara yang baik itu. Keselamatan yang baik itu yang menjadi hadiah dari Tuhan karena kasih karunia itu. Karena apa? Hanya karena I, M, A, dan N, iman. Bukan karena sejumlah perbuatan baik saudara. Lalu kita bisa bertanya, kalau begitu mempendeta, mulai besok nak ketong berhenti berbuat baik. Kita hanya urus kita pun diri, tidak perlu berlomba dalam perbuatan baik. Tapi saya mau bilang saudara begini, menjadi orang baik itu bukan tujuan saudara diciptakan oleh Allah. Tapi saudara diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang benar yang kemudian dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara harus melakukan perbuatan baik, lakukan itu. Tapi bukan karena supaya saudara diselamatkan, tidak. Karena engkau diselamatkan, saya diselamatkan, itu hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yakobus berkata,
Doa orang benar itu bila didoakan itu besar kuasanya. Yakobus tidak bilang begini, doa orang baik itu besar kuasanya. Tapi dia bilang, doa orang benar itu besar kuasanya. Karena memang saudara dan saya diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Di Alkitab banyak menampilkan. Di Alkitab banyak menampilkan contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberikan kesaksian kepada kita Bapak Mama bahwa bukan karena mereka melakukan sejumlah kebaikan lalu nama mereka tercatat dalam Alkitab, tidak. Tapi karena mereka taat dalam kebenaran Allah, maka nama mereka dicatat. Contohnya siapa? Daniel. Sampai dilempar di gua singa, dia bilang, aku akan beriman hanya kepada Allah yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Selesai. Dia tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun dia tahu, Daniel tahu, dia berhadapan dengan matahari, saudara. Dia tetap mempertahankan keputusan untuk tetap beriman kepada Allah. Sekalipun dia tahu orang yang ada di depan dia adalah orang yang juga bisa memenggal lehernya kapan saja jika dia mau. Tapi bagi Daniel, sampai di mulut singa pun bahkan di perapian, aku tetap menyembah Allah Israel. Karena Daniel sadar, dia diciptakan bukan untuk menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar yang dibenarkan karena keselamatan dari Allah. Saudara, dunia ini memang jahat. Dunia ini memang jahat, ada kejahatan yang terselubung dengan rapi. Ada juga banyak kebencian-kebencian yang dibalut dengan cantik sekali. Dunia ini memang jahat, saudara. Karena kalau saudara pun dada tidak kuat, saudara akan berubah menjadi singa untuk sesama saudara sendiri. Dunia ini jahat, saudara. Karena itu kenapa saya bilang jahat. Dunia ini tidak akan pernah memberikan ruang kepada orang-orang benar. Karena itu segala sesuatu akan dia lakukan untuk menjatuhkan kita. Tapi saya cuma bilang begini, dunia yang jahat ini juga banyak bercerita tentang orang-orang baik yang tidak sedikit jumlahnya. Kita melihat banyak kejahatan, saudara. Tapi mata kita juga tidak pernah tidak melihat banyak sekali orang-orang baik yang kita jumpai dengan mata dan tangan kita. Banyak orang-orang baik yang berkontribusi terhadap hidup saudara, bisa jadi. Sehingga sampai dengan saat ini saudara tidak pernah melupakan mereka. Saudara mengingat kebaikan mereka, itu baik, saudara. Tetapi ingat, saudara tidak diciptakan untuk menjadi orang baik. Tapi saudara diciptakan untuk menjadi orang benar. Karena tidak semua kebaikan yang saudara pertontonkan itu lahir dari sebuah kebenaran. Ada banyak tangan yang terbuka memberi hati ibah kalau lihat orang susah. Memberi, bantu rumah-rumah ibadah. Banyak memberikan kontribusi terhadap orang-orang miskin. Tangan kanan memberi, tetapi tangan kiri mencuri. Karena itu, tidak semua perbuatan baik itu lahir dari sebuah perbuatan yang benar di hadapan Allah. Karena itu kita tidak pernah heran, Bapak Mama. Orang yang didapati korupsi dalam jumlah sampai triliunan, sampai 217, itu angka yang sangat luar biasa. Tapi selidik dan selidik, Bapak Mama. Ini orang-orang yang juga tidak pernah tidak memberi untuk gereja. Tangan kanan banyak memberi, tetapi tangan kiri banyak mencuri. Dan inilah yang dinamakan
tidak semua perbuatan baik didasari dengan sebuah kebenaran. Saya mau bilang begini, saudara. Apa yang nampak baik itu belum tentu benar. Karena melakukan kebaikan, bagi Rasul Paulus dia bilang begini, melakukan kebaikan orang yang tidak kenal Tuhan itu juga bisa melakukan kebaikan. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Tuhan juga bisa melakukan kebaikan yang sama. Tapi beda orang yang melakukan kebaikan di dalam kebenaran dan orang yang benar itu adalah dia memberi, dia menjadikan dirinya benar di tengah-tengah ketidakbenaran dengan tetap memegang semua yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan titahkan. Bapak, mama, saudara-saudara, pembenaran sejati itu hanya satu kali. Kita dibenarkan itu satu kali saja, saudara. Tapi pengudusan hidup saudara dan saya berjalan seumur hidup. Karena itu tidak ada orang yang bisa hanya kudus dalam satu hari. Satu hari ini dia kudus, hari Minggu dia keluar dari gereja, dia bisa menjadi seorang penjahat besar untuk saudara-saudaranya. Karena itu pengudusan itu berjalan seumur hidup saudara. Mengapa? Karena saudara masih ada di dunia. Kita masih terdiri dari daging yang lemah, di mana kita masih berperang melawan kedagingan. Kita akan terus berproses supaya bisa hidup menjadi, kehidupan kita menjadi kudus dan kemudian kita dibenarkan karena iman. Saudara dan saya belum selesai. Ingat ini. Karena itu jangan pukul dada untuk sebuah pertobatan yang sudah saudara terima dari Tuhan. Saudara dan saya belum selesai. Karena itu kita butuh Tuhan untuk menguduskan kita pun hidup. Kita belum selesai. Ingat ini. Yang terakhir saya mau bilang begini. Jika mau menyenangkan manusia, jadilah orang baik. Tapi jika mau menyenangkan Tuhan, jadilah orang benar. Karena orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Selamat menjadi orang-orang benar yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Amin.